wa ila masyayikhina al-qurra wal muhaddisin ila الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wa'lam lan warwata sira anna fardhata kitabillah. Ing sak temene fardune wajibe berkenaan kitab Allah. Wa'lam anna fardhata kitabillah. Wa'lam lan warwata sira anna faridata kitabillah ing kewajibane utawa fardune kitabe Allah iku al-amalu ngamal bi hukmihi kelawan hukume Allah. Apa kewajiban kita terhadap Al-Qur'an? Yaitu mengamalkan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran betul-betul dijaga. Makanya ada orang yang menjaga lafalnya Quran, ada orang yang menjaga hukumnya Al-Quran. Banyak orang yang hafal Quran tapi nggak tahu. Tapi ada orang yang nggak hafal Quran tapi tahu isinya Al-Quran. Yang lebih sempurna ya orang menjaga lafalnya dan juga menjaga hukum-hukumnya Al-Quran, terus memberikan contoh mempraktekannya. Wal khawfulan wedi wa raja'ulan arab-arab liwa'dihi marang janjina Allah wa wa'idi liwa'dihi marang janjine kitabillah utawa liwa'di marang janjine Allah juga boleh ya. Wa wa'idihi lan ancamane Allah atau ancaman di dalam kitabillah. Makanya kalau kita membaca Quran di situ ayat Al-Quran menceritakan tentang dahsyatnya neraka, kita berdoa minta perlindungan. Di situ Al-Quran menceritakan tentang ya pahala-pahala surganya Allah yang luar biasa. Kita berdoa meminta. Nah ini. Makanya Rasulullah, para sahabat, mereka membaca kadang sampai ayat 1 diulang sampai berkali-kali. Oke. Karena sebagai bentuk mentadaburi, memasukkan dan merasakan kandungan ayat itu di dalam hati. Oke. Ada seorang datang tanya kepada sahabat, wahai engkau sahabat Nabi, saya tanya, nabimu Muhammad itu seperti apa sih? Ditanya seperti itu, sahabat bingung. Karena kalau menjawab tentang Rasulullah itu dijelaskan sehari nggak akan selesai. Nabimu itu Muhammad itu seperti apa? Sahabat bingung. Bukan kok nggak tahu, karena mau menjelaskannya dari sisi mana? Ya, begitu sempurnanya Rasulullah. Kemudian orang ini diajak, ikut saya menemui Sayyidatuna Aisyah. Nah, sahabat matur, wahai Sayyidatuna Aisyah, ini ada orang yang mau tanya, monggo tak serake sama jenengan. Oke. Terus orang ini bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, kaifa kana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu seperti apa? Sayyidina Isa menjawab, kana khuluquhul Quran. Nah, itu jawabannya. Singkat dan padat. Rasulullah ya akhlaknya seperti Al-Qur'an. Ya kalau apa yang ngerti ya karena Quran dibaca, difahami. Apa yang ada di dalam ya itu akhlaknya Rasulullah itu. Wal imanu, dan mengimani bimutasyabihi kelawan nggih ayat tasyabuhnya kitabullah. Nggih. Ayat Quran itu dibagi 3. Nggih. Ada ayat yang pertama, siapa saja yang tahu sedikit bahasa Arab, dia bisa memahami. Ya. Seperti ayat-ayat yang menceritakan tentang fadilah, ya kan? Ayat yang ketika diterjemahkan, orang yang membaca terjemahnya ini bisa memahami. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat yang tahu tentang makna dan kandungannya adalah orang-orang tertentu atau ahlinya, atau ulama, khususnya seperti ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum. Kalau hukum ya yang paling paham ahlinya. Terus yang ketiga, ada ayat yang tahu tentang hakikat isinya itu hanya Allah saja, atau orang-orang tertentu yang diberitahu oleh Allah. Dan ayat mutasyabih ini atau tasyabuh ini untuk ulama-ulama itu berbeda-beda. Ada satu ayat yang metu satu ulama itu ayatnya jelas muhkamat. Ada satu ayat yang menurut ulama satu jelas, menurut ulama lain ini mutasyabih atau tasyabuh. Nah, jadi berbeda, nggak bisa disamakan. Oke. Makanya ada seorang ulama, Syekh Ali Tantawi. Oke. Beliau itu sejak kecil belajar Quran, belajar tafsir. Tapi ketika beliau menjadi ulama itu ada satu ayat yang beliau itu nggak paham. Apa itu? Ayat inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Allah itu menyodorkan amanah kepada langit bumi, ya. Kemudian bumi itu menolaknya. Kemudian amanah itu diserahkan kepada manusia menerimanya. Jadi beliau itu maksudnya gambarannya kayak apa? Apa langit bumi iso ngomong atau gimana? Jadi ayat ini menurut beliau itu tasyabuh. Masih bingung. Beliau membaca tafsir, bertanya sama ulama, tapi jawabannya ini belum bisa memuaskan hatinya beliau. Nah, di awal waktu ayat ini tasyabuh untuk beliau. Tapi dengan beliau tadabur, Allah akhirnya membuka apa? Allah membukakan pintu nur sehingga beliau memahami. Apa yang difahami beliau tentang ayat itu? Beliau itu menganalogikan seperti ini. Biyen Mbak Alia waktu cilik, ya kan, dicewoki ibu ya apa ora? Ya mesti dicewoki. Kilingan apa ora? Ora kilingan. Ya kan? Biyen waktu cilik dinenenin ibu ya apa ora? Dinenenin. Rasanya kepiye? Surat kilingan. Artinya apa? Kita masa kecil, kita yakin dinenenin ibu dicewoki ibu tapi kita nggak ingat. Kita nggak ingat. Itu baru kemarin, ya. Apalagi pertanyaan itu di alam roh. Bagaimana kita bisa ingat? Ya, yang pasti kita sebagai manusia dulu pernah menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala, suatu amanah yang langit bumi itu tidak menerimanya. Ya kan? Itu ada di alam roh. Ya wajar saja kita enggak ingat, sudah di alam roh, ya kan? Nah, ini jadi beliau baru paham sesuatu yang asalnya ini apa? Mutasyabih
akhirnya menjadi muhkamat. Nah, ini. Pokoknya kalau nggak paham, ya udah ini dari Allah. Ya, nih. Wal i'tibaru lan i'tibar bi qisasi kelawan kisah-kisahe kitab. Kisah-kisahnya. Kalau Allah itu menceritakan kisah, berarti apa yang kita ambil ibrat dari kisah itu? Ya, ada kisah orang dolim, ada kisah orang saleh. Ya. Wa amsalihi lan perumpamaane kitab. Fa idza ataita mengko nalikane nekane sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono perkara mengamalkan perintah, menjauhi larangan, ya, menanamkan rasa takut terhadap ancaman-ancaman, ya. Terus kita selalu berharap, ya, tentang rahmatnya Allah, surganya Allah. Nih. Dan ini kita hadirkan setiap saat. Setiap orang baca Quran selalu dihadirkan ini. Dan kita mengimani termasuk ayat-ayat tasyabuh. Kita mengambil ibrah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nih. Maka kalau kita sudah bisa seperti itu, faqad kharajta, maka teman-teman metu sira min dzulumatil jali saking pira-pira kegelapane bodho. Ila nuril ilmi marang cahayane ilmu. Ya. Berarti kewajiban kita ini bukan hanya sekedar membaca Quran tok. Bukan hanya sekedar menghafal Quran tok. Ya. Kita punya kewajiban terhadap Al-Quran, kita memahami isinya Al-Quran dan kita berusaha menerapkan apa yang dimaksud dalam pemahaman kita terhadap Al-Quran itu. Makanya kalau kita belajar fikih, kita ngaji fikih, kita memegang teguh prinsip-prinsip fikih. Apa yang ada di dalam fikih? Yaitu Al-Quran. Hukum-hukumnya Al-Quran itu ada di dalam fikih. Ya. Ketika kita belajar tasawuf ulama-ulama kita kan, seperti ini termasuk kitab tasawuf. Kita belajar ilmu hatinya Imam Ghazali, ya. Ketika kita belajar ilmu tasawuf, hatinya kitab berkenaan dengan hatinya Imam Ghazali, secara otomatis itu adalah hikmah-hikmah yang diambil dari Al-Quran. Makanya kalau kita manut sama ulama, ya, kita manut sama kiai yang betul-betul berpegang teguh, pada prinsip-prinsip ilmu mereka, insya Allah kita sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran ini. Tidak perlu ragu. Wa min adzabi syakkilan saking siksa berupa keraguan, ila rohil yakini marang kenikmatan berupa keyakinan. Orang itu kalau selalu bersama Al-Quran, banyak tadabbur Al-Quran, maka semuanya akan tambah yakin. Orang kalau yakin itu nikmat. Ya. Qala dawu sapa Allah azza wa jalla. Ya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu utawi Allah waliyul ladzina iku waline kang nguasai wong akeh utawa kang nyukupi wong akeh. Allah utawi Allah waliyul ladzina iku waline wong akeh atau yang nguasai orang banyak, atau maknai wali yang mencukupi orang banyak. Amanu kang podo iman sapa alladzina. Kalau ada orang yang beriman Allah secara langsung, ya, yang akan mencukupi, ya, orang tersebut. Yukhrijuhum ngetokake sapa Allah hum ing alladzina amanu minal dzulumati saking pira-pira kegelapan ilan nuri marang cahaya. Makanya kalau ada orang yang beriman dibuktikan dengan amal-amal soleh, mesti uripe enak tur kepenak, hidupnya itu akan tenang. Makanya kalau ada orang yang beriman, ya, iman itu diwujudkan dengan amal soleh,
Ora duwe duit uripe seneng, apalagi duwe duit. Punya masalah uripnya seneng, apalagi nggak punya masalah. Ya kan? Nih. Punya musuh hidupnya seneng, apalagi banyak sahabat dan kawan. Karena apa? Orang yang merasa dia itu punya Allah, semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Dia meyakini ya tidak ada yang terjadi manfaat atau madarat kecuali atas izin Allah. Jadi udah semuanya selesai. Ya, nih punya masalah seneng. Ya. Makanya kalau ada orang yang selalu mengeluh, rumongso susah, punya masalah, itu satu masalahnya, dia belum merasa punya Allah. Itu top. Makanya Imam Sya'rawi mengatakan, la yuqallik man kana lahu ab, fa kaifa man kana lahu rabb. Ya kan? Orang yang merasa punya ayah, sing duwe wong tua, yang selalu mencukupinya, menjaganya, dia tidak akan bersedih. Wong sing rumangsa duwe wong tua, enggak akan sedih. Rak duwe duit jaluk wong tuane. Ya. Fa kaifa man kana lahu rabb, bagaimana orang yang merasa punya Allah? Ya kan? Orang tua kita sama Allah lebih hebat mana? Allah. Orang tua kita sama Superman lebih hebat mana? Nah, Superman kan? Orang tua kita sama Spiderman ampuh mana? Orang tua kita sama Allah. Kalau kita merasa aman dengan orang hebat di samping kita, Allah adalah yang punya segala-galanya. Makanya orang yang merasa punya Allah udah semuanya selesai, nggak pernah punya rasa khawatir. Ini yang digambarkan Quran, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Makanya ada orang itu kok uripe susah, sedih, mengeluh, ya. Itu tandanya ya dia belum merasa punya Allah. Nih. Apa-apa dipikir, ya, marahi apa penyakit. Nih. Wa inna ma yumayizu angin pestine bedakake dalika ing mengkono-mengkono perkara wa yarghabu lan seneng fihi ing dalam dalik sapa ahlul akli, ahli akal atau ahli faham anilai saking Gusti Allah. Maksudnya orang itu diberi oleh Allah Al-Qur'an, terus dia itu ada usaha untuk mengamalkannya, mentadaburinya, ya, terus selalu memohon kepada Allah, berharap minta surganya Allah, ya, terus takut akan ancaman Quran sampai dia mendapatkan ketenangan. Orang bisa seperti itu, bisa seperti itu. Nah ini siapa? Ahlul akli anillah, orang yang faham tentang Allah. Alladzina rupane wong akeh amilu kang padha ngamal sapa alladzina fi ihkamil zahiri ing dalam nguatake zahiri. Orang itu bisa sempurna mengamalkan Al-Qur'an, ya. Itu dimulai dengan memperbaiki zahiriyahnya dulu, syariatnya dulu ini kita perbaiki. Wa tanazzahulan bebersih sapa alladzina anisyubahi saking pira-pira perkara syubhat. Jangan amalkan kecuali yang baik. Jangan amalkan kecuali yang halal. Jangan ambil kecuali yang halal. Oke, kalau jelas haram hindari. Ya, ini. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Al halalu utawi halal bayinun itu jelas. Halal udah jelas. Ya. Di dalam Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian dijelaskan lagi oleh ulama-ulama kita, ya kan? Nih. Kewan sing halal apa baik, sing haram apa baik, akad sing halal apa baik, akad sing haram apa baik.
Kalau kita nggak paham, kita diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu kita tanya sama ahlinya. Jelas sekali. Tinggal kita mau mengamalkan apa tidak. Ini ya. Wal haramu utawi haram iku bayinun jelas. Haram jelas. Nih. Makanya salah satu musibah kalau ada amal yang jelas haramnya, terus orang yang tahu ahli ilmu ini diam. Ya, kalau ada perkara hal yang jelas haramnya dilakukan oleh orang awam, nggih, di situ ada orang yang tahu hukumnya ahli ilmu diam. Ini dikhawatirkan orang akan menganggap bahwa itu boleh. Nah, ini yang bahaya. Sehingga kadang-kadang kita di majelis ilmu, di basul masail, kita ini debat urusan apa? Hukum halal haram. Tapi kalau sudah keluar dari basul masail, halal haram sama saja. Loh, artinya apa ya yalan? Oh, itu halal, itu haram. Oh, itu kan kaulnya dhaif. Sing kuat seperti ini wajah yalan, ya kan? Tapi setelah sudah diputuskan, ya kan, ora ana bedane halal karo haram. Ya. Karena ada seorang ulama yang cerita, salah satu musibah besar di zaman kita itu apa? Ketika ahli ilmu itu tidak bisa membedakan antara uang pribadi sama uang umat. Nah ini, ketika ahli ilmu ini tidak bisa membedakan mana uang pribadi, mana uang umat. Akhirnya pinter ya kan, akad apa bayi isa, akhir apa? Direkayasa. Ki hukum merah oleh, bisane oleh kebiaya. Bapak Kiai, jenengan kemarin dipun datangi caleg, nggih. Lah jenengan paringi amplop, nggih. Dipun gunakake. Lah kan kono kan nembung, niate ora napa? Ora nyogok. Ya kan? Lah nyong kan pahamannya nyong disedekahi. Nah, tapi kan yang namanya orang mau calon ya kan, di situ ngasih sesuatu ono karep ya termasuk nyogok. Makanya yang namanya nyogok itu bukan ketika sebelum, sesudah pun termasuk nyogok. Ya kan? Misalnya kalau ada orang ya mau nyalon ke rumahnya Pak Kiai, nggak bawa apa-apa, nggak ngasih apa-apa. Pokoknya kalau Pak Kiai dukung saya, nanti saya jadi, ya. Pokoknya Pak Kiai mau ngajuin proposal apa saja, nanti saya yang memperjuangkannya. Oh, ternyata jadi diperjuangkan. Termasuk nyogok apa tidak? Nah, itu termasuk nyogok. Ar-rasi wal murtasi finnar. Ini Allah. Orang yang nyogok dan disogok itu di neraka. Saya punya guru namanya Dr. Syihab Al-Hadis. Guru saya ini luar biasa. Beliau itu ngajar di kuliah di PTIG yang S2. Nah, ya. Itu beliau itu kalau ada mahasiswa kan ke rumahnya itu bawa sesuatu. Itu beliau nggak mau. Karena apa? Karena ini mahasiswa, ya kan? Beliau kan sudah dibayar, ya kan? Ketika mahasiswa ke rumahnya, ini kan urusan apa? Urusan kampus kan? Mau tanya-tanya, nggih, mau minta bimbingan. Lah ini mahasiswa kalau ke rumahnya ini sering bawa oleh-oleh buat anaknya. Ini beliau nggak mau. Karena apa? Masuk hadis, nggih, hadayal ummal hululul. Hadiah yang diberikan kepada pekerja itu masuk kategori apa? Suap. Beliau kan pekerja, dosen kan? Ini mahasiswa, ya kan? Itu tanggung jawab saya. Kok saya dikasih tambahan? Itu namanya apa? Masuk kategori suap. Makanya sampai beliau, semua urusan kampus harus selesai di kampus, nggak boleh di rumah. Itu namanya orang apa? Orang warok. Ya kan, hati-hati karena hadisnya begitu. Hadayal umal hululun. Nah, ini hadiah yang diberikan kepada pekerja, nggih, itu masuk kategori suap. Wa baina dzalika lan iku ing dalam antarane mengkono-mengkono halal haram, umurun utawi pira-pira mustabihatun kang pira-pira syubhat samar. Ya. Nih. Wa tarkuha utawi ninggal mutasyabihat
khairun iku luwih apik min ahliha tinimbang ngambil mustabihat. Jadi ada hal-hal yang syubhat. Jadi halal apa haram ya nyong bingung. Lebih baik ini ditinggal. Ya, nih. Jadi urusan halal udah jelas, urusan haram jelas. Tinggal kita ini memperjuangkan ya, mengamalkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan fatwa-fatwa ulama ini. Udah jelas. Apa yang sesuai dengan syariat, nah itu yang kita amalkan. Yang bertentangan dengan syariat, walaupun kebanyakan orang melakukan, jangan ikut-ikutan. Nah ini ya. Makanya Imam Al-Muhasibi ini betul-betul tasawufnya ini sesuai dengan syariat. Aja manut-manut. Nih. Ya. Ana wong sholawat joget-jogetan, melu ya. Syariatnya gimana? Orang sholawat joget-jogetan bagaimana ya? Ya. Jangan ikut-ikutan ya. Kalau kita baca sholawat itu artinya itu kita di depan Nabi, ya kan? Jajal, kowe jogetan ning ngarepe wong tuane. Pak, Bu, nyong tak joget ya, jajal ditonton. Wani pura? Jajal joget ning ngarepe wong tuane. Lah jarene kalau kita baca sholawat Rasulullah hadir, ya kan? Katanya kalau kita baca sholawat Rasulullah hadir, nah malah joget-jogetan. Maka di sini ada pembahasan, ya itu. Jadi adab itu harus dipakai. Berarti kalau kita baca sholawat, kita meyakini Rasulullah itu hadir, di situ takdim. Makanya orang baca sholawat itu apa? Ketika makhluk yang kenapa berdiri? Ya mereka menganggap bahwa Rasulullah hadir, makanya berdiri sebagai bentuk hormat. Ngapain malah joget-joget? Nih, ya. Ini ilmu yang menentukan. Paham ya? Nih. Fafhas lan neliti atau sira ane niati sang niat. Nah, udah tadi selesai ya. Berarti pada prinsip pertama apa tadi? Kita harus mengamalkan sesuatu sesuai dengan syariat. Kita kuatkan dohir kita. Oke. Fafaslan neliti atau sira ane niati saking niat. Oke. Niat itu pondasi ya, amal dunia niat baik ya, niat akhirat jadi amal akhirat ibadah ya. Amal akhirat niatnya dunia jadi amal dunia. Makanya Rasulullah ketika pagi-pagi ada sahabat yang pagi-pagi ke pasar, ada sahabat yang lain pagi-pagi kok ke pasar ya kayak wong celaka kayak. Ada sahabat yang begitu. Wong esok-esok kok ning pasar, ora ning masjid majelis taklim, kayak orang celaka. Apa jawab Nabi? Jangan seperti itu. Kalau orang ini pagi-pagi ke pasar, lahiriahnya amal dunia. Kalau dia ke pasar tujuannya adalah mencari yang halal. Dia mencari rezeki yang baik, keperluan keluarganya, supaya tidak meminta-minta, maka dia pergi berangkat ke pasar dengan niat yang baik. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad fi sabilillah. Jelas kan? Tapi kalau dia ke pasar, dia mencari harta, tujuannya menumpuk-numpuk ya, untuk sombong-sombongan rumah, mobil dan lain sebagainya. Kalau niatnya salah, maka niat yang salah itu akan menemaninya besok di nerakanya Allah. Balikan ke niat. Makanya setiap amal apapun ini niat betul-betul kita jaga. Nih, wa'rif lan ngenala ta sira al iradata ing iradah ing karep. Tujuan. Ini kamu tujuannya apa? Harusnya amal dunia tujuannya ke akhirat. Akhirat tujuannya ke akhirat. Ya. Jangan semuanya tujuannya adalah dunia, tujuan yang sementara. Nih, kalau tujuannya dunia ya dapatnya dunia. Kita mengenal tujuan. Seperti kita ini thalabul ilmi. Kita thalabul ilmi yang kita cari ini apa?
Ya. Makanya zaman dulu yang namanya orang tua itu mondok ke anak, nggak ada niat neko-neko, nggak ada. Orang tua zaman dulu itu kalau mondok ke anak itu kalau ditanya jawabannya satu, Pak anaknya di pondok ke, nggih tak pondok ke, lah nopo di pondok ke, ben akhlake apik, udah itu toh. Nggak ada yang namanya anaknya yang ben dadi ustadz, ben dadi kiai ya kan, ben dadi apa, enggak. Ibu saya dulu ketika ditakoni wong ya, Bu, anaknya kok di mondok, iya, ben apa? Ben akhlake apik. Jadi nggak ada supaya anaknya jadi kiai ustaz. Jadi kalau saya jadi kiai ini kesasar, nggak ada niat ke situ. Tiba-tiba jadi kiai. Ibu saya niatnya, ya yang penting akhlake apik itu dok. Lah sekarang kadang-kadang orang tua mondok ke anak, takon Pak Kiai nanti anak saya jadi apa ya? Nanti anak saya setelah ini nanti, wah udah takon macam-macam. Nggak perlu. Kalau awalnya baik, insya Allah sesudahnya baik. Makanya kalau Mbak Maimun itu santri itu nggak usah khawatir. Santri insya Allah walaupun nggak punya jurusan apa-apa, nanti kalau pulang insya Allah bisa jadi apa bisa jadi kan. Kewes. Jadi guru TPQ ya kewes. Jadi guru Quran ya kewes ya kan. Engkau jadi apa meneh? Jadi apa baik? Membuka warung bakso ya kan, warung soto tahu diajari buning carane gawe soto lah. Ki ana tanah kosong ya, digawe apa? Warung soto. Besok Mbak Ira ya, ning Sumatera. Soto ngapak, kan sudah lihat. Jadi ilmune Bu Aning dipraktekkan di sana. Ternyata lah di sana apa kan? Jadi kewes. Jadi apa-apa ya soto ngapak kan. Engko sing nek wong lewat kan wong Banjar kan penasaran wong Banyumas. Ya kan. Jadi niat fa innal mujazata mongko sak temene balasan biniati itu sebab niat. Nggih. Makanya Kanjeng Nabi itu cerita. Besok di hari akhir itu ada pasukan besar. Mereka ingin apa? Ingin merobohkan Baitullah Ka'bah. Pasukan besar, mereka ingin merobohkan Baitullah, memerangi Baitullah. Di tengah perjalanan Allah menjadikan mereka ini binasa, ditelan oleh bumi. Terjadi longsor, binasa semua. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika pasukan besar itu tanahnya dijadikan longsor, mereka ditelan oleh bumi. Itu di situ kan banyak orang-orang yang di daerah situ yang tidak ikut-ikutan. Misalnya ngelewati pasar, berarti wong pasar kan melu apa? Melu ditelan bumi. Misalnya anak mobil, motor yang lagi lewat ikut ditelan bumi. Itu ketika bumi ini longsor, itu yang ditelan kan bukan pasukan saja. Semuanya yang ada di sekelilingnya yang akan ditelan semua. Lah terus mereka nasibnya bagaimana? Rasulullah yub'asu ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai niatnya masing-masing. Kalau memang dia masuk dalam kelompok yang mempunyai niat merobohkan Baitullah, akan mendapatkan balasan. Tapi kalau mereka tidak termasuk ya pasukan yang memusuhi Ka'bah, mereka akan dibangkitkan oleh Allah sebagai orang-orang baik. Nih. Nah, makanya thalabul ilmi ya salah satu yang menentukan hasil dan barokah itu niat. Dan kita niatnya apa? Kita niatnya ini syukur terhadap nikmat akal. Kita ini mensyukuri Allah terhadap nikmat sempat, ya kan? Kita mensyukuri nikmat Allah sebagai orang Islam, ya kan? Makanya kita mempelajari menghidupkan agama Islam ini. Ini gak usah niat yang macam-macam. Ya. Nih. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin mestine utawi pira-pira amal binniyati iku kelawan pira-pira niat. Amal kita ini sah, amal kita ini terukur niat. Bahkan amal itu kualitas pahalanya itu tergantung niat. Orang itu semakin niatnya banyak baik, pahalanya banyak dan baik. Makanya orang itu kalau ingin melipat gandakan pahala itu lewat niat. Orang sama hadir di majelis taklim, datangnya sama, pulangnya sama.
Yang satu niatnya 1, yang satunya lagi niatnya 5. Lebih banyak yang niatnya 5. Ya kan? Semakin niat itu berlipat ganda, maka pahalanya ini akan berlipat ganda. Nah, wa innama likulli imri'in lan angin pestine iku keduwe tiap-tiap wong awak-awakan. Wa innama likulli imri'in, ya. Lan angin pestine iku keduwe awak-awakan utawi wong, ya. Ma utawi perkara nawa kang niat sapa imri'in. Nah, makanya nanti orang di akhirat dihisab oleh Allah sesuai niatnya. Orang akan disiksa oleh Allah sesuai niatnya. Jadi mulus atau tidaknya perjalanan orang nanti di akhirat ini tergantung niatnya. Makanya kalau ada orang yang niatnya bagus dan ikhlas, kurang baiknya amalnya atau adanya cacat dalam amalnya itu akan diperbaiki oleh Allah. Makanya kalau orang amalnya itu ikhlas, niatnya baik, itu akan mendatangkan karomah. Dia akan diberi oleh Allah sesuatu keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Makanya dulu itu ada peristiwa, ada pasukan Islam yang berjuang melawan pasukan kafir. Ya. Lah sampai suatu kejadian pasukan kafir ini bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Dan pasukan Islam telah berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi semuanya tertutup. Cuman bentengnya ini cuman ada lubang segini saja. Lubang segini saja. Orang itu nggak bisa masuk. Ini caranya bagaimana? Akhirnya sang komandan ini coba cari wong sing awake paling cilik siapa. Disuruh masuk untuk membuka pintu. Akhirnya ana wong awake gede. Nggih, Pak, nyong daftar apa? Jajal bolongan kuwi oleh apa ora? Loh kok kan awake gede? Nyong jajal, ya kan. Tiba-tiba ketika orang ini jajal, badannya gede, iki dadi cilik kayak apa? Kayak orang-orang, iso menjeru. Lah terus komandannya ini kaget. Ya Allah, Masya Allah. Pak, jenengan kok bisa seperti itu, sebabnya apa? Tak ceritake tapi aja kondo-kondo. Yang buka pintu kinyong. Tapi jenengan menabai, ya, aja kondo-kondo. Ya kan? Oke. Yang bisa seperti ini karena saya tidak beramal kecuali betul-betul menjaga amal dan tidak ingin amal saya diketahui orang lain. Sampai komandan itu setiap sholat itu selalu berdoa apa? Allahumma ja'alni ka sahibin naqab. Sampai begitu. Ya Allah, jadikan aku seperti orang yang punya lubang. Karena itu karomahnya orang yang ikhlas. Makanya siapapun orang, amal sekecil apapun, dimanapun dia berada, kalau dia ikhlas pasti akan barokah. Gak perlu kita mencoba mengenalkan diri kita kepada khalayak, nggak perlu. Makanya ikhlas itu seperti bau wangi. Bau wangi mau diumpet di ujung gunung, ya, di dasar lautan, pasti bau wangi suatu saat akan tercium dan akan dicari oleh orang lain. Ini namanya ikhlas. Ya. Nah, niat ini jaga, ya. Nah. Walzam lan tepana sira taqwallah ing takwa kepada Allah. Nah, ini yang kedua. Oke, tadi selalu menjaga niat, ya. Kita menghafalkan Quran ini niatnya apa? Ya. Kita mensyukuri nikmat waktu, mensyukuri lisan kita mensyukuri, ya, orang tua kita. Semoga hafal Quran kita ini menjadi barokah untuk orang tua kita. Jadi kita niatnya yang baik-baik. Aja nyong ngapal ke Quran kok kon ngimami, ya kan? Kontraane sebulan 50 juta karena dunia, ya. Makanya Imam Syatibi walaisa ala Qur'anihi muta'akila. Ahli Quran itu sifatnya apa? Dia tidak boleh makan atau Al-Quran ini dijadikan apa? Alat untuk mencari apa? Mencari kemewahan. Makanya ada sebagian guru, kalau ada orang mau ngaji Quran, ya nggak apa-apa, nanti kontraknya jelas, sak hataman 12 juta ada.
khataman 20 juta. Ada akad seperti itu. Nanti promosi ini sanad saya tinggi. Karena sanad saya tinggi, kalau kau pengen ngatamke Quran karo nyong, nanti khataman berapa? 25 juta. Nah, ini namanya Quran ini dijadikan bisnis dagang. Ini yang enggak barokah. Enggak boleh. Nyong macane Quran ben lancar ya. Engko ben diundang semaan terus. Setiap semaan amplopane pira? 2,5 juta ya kan. Engko nak semaan wis request kalau tuan rumah anggur karo pir ya buahe ngono. Allah, aja gemblong kan. Ya Allah, ini namanya apa? Ahli Quran ini menjual Qur'annya, enggak boleh. Makanya kalau kita diundang orang suruh baca Quran, niatnya apa? Kita mendatangi hajatnya orang muslim. Itu kita nyenengke saudara kita muslim, udah itu. Mau kita nanti pulang dibawahi berkat atau tidak, masa bodoh. Itu niat kita ya. Fa innal muslima mongko sak temene wong muslim sing hakiki iku man wong. Fa innal muslima mongko sak temene wong muslim sing hakiki iku man wong. Salima kang slamet sapa annasu menungso min yadihi saking tangane man. Walisanihi lan lisane man. Tahu enggak muslim sejati? Muslim sejati ukurannya itu di amal. Bukan hanya orang yang sudah menjalankan rukun Islam 5 tok, itu sudah sempurna belum. Ya rukun Islam itu dilakukan, tapi harus ada bukti amal. Orang muslim sejati bukti amalnya apa? Yaitu ketika kanan kirinya itu tidak terzolimi oleh tangan dan lisannya. Nih, ya kan? Makanya kita heran, orang kadang-kadang itu ya semakin kelihatan agamisnya, semakin kelihatan hijrahnya, itu malah justru lisannya itu tidak terkontrol. Makanya ada ulama yang mengatakan al-ghibah faqihatul qura, itu. Yang namanya menggunjing orang, menjelek-jelekan orang, itu sarapane ahli Quran. Kenapa ada istilah kalimat seperti itu? Iya, orang itu kalau dia itu semakin banyak kebaikannya, apalagi ahli Quran yang seakan-akan ahli Allah, itu dia merasa itu orang bersih, orang suci. Sehingga kalau orang itu sudah merasa dia orang bersih, orang suci, akhirnya apa? Dia tidak segan-segan untuk apa? Menilai atau memberi stempel buruk terhadap orang lain. Kadang-kadang dibalut dengan alasan apa? Dakwah dan lain sebagainya. Ya Allah, ini zaman Pak Jokowi jadi presiden pertama, kebanyakan wong sing ngelek-ngelek Pak Jokowi siapa? Wong Islam, wong sing agamane kuat-kuat. Pak Jokowi jadi presiden kedua, sing paling ngelek-ngelek Pak Jokowi siapa? Wong Islam. Pak Jokowi didarani PKI, wong sing agamane kuat-kuat. Makanya di daerah sing Islamnya kuat, ya nggak seneng Pak Jokowi, jelek-jelekin Pak Jokowi. Pak Jokowi Islam apa enggak? Pak Jokowi itu dipilih sebagai ulil amri yang sah. Pak Jokowi ku wong Islam, kenapa jelek-jelek? Yang namanya manusia itu punya salah, ya kan? Tapi kita watawasau bil haq, menasihati itu ada caranya. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Jangan elek-elek. Ini. Engko presiden sapa maning? Presiden sapa maning? Engko dielek-elek maning. Sing elek-elek siapa? Wong Islam. Ya, wong sing agamis. Ini kita lisannya ini. Ya Allah. Makanya jamaah saya itu statusnya banyak. Jadi di antara status jamaah itu sing statusnya itu ya Allah, itu malah kebanyakan kadang-kadang kita sing memperlihatkan keagamisan kita. Ini loh, ya. Makanya orang Muslim sekali adalah orang yang mana lesanya, tangannya tidak mendolimi orang lain. Kok orang seneng karo sapa bae, gak perlu ngelek-ngelek.
Ya dari dulu ya banyak presiden sing nyong ora seneng tapi alhamdulillahnya nggak pernah ngelek-ngelek. Apa ngelek-ngelek? Ya. Lah bukan jadi ternyata lewat tangan beliau Allah mendatangkan masalah dan barokah ya kan? Ya kita nggak tahu. Semuanya kan rahasia. Nah, ini ya. Wal mu'mina mongko sak temene wong mukmin sejati. Nih. Iku man wong amina kang selamat sapa annasu menungso bawa ikahu ing pira-pira keburukane man. Wong mukmin jadi apa? Adalah orang yang mana orang lain ini terhindar dari keburukan-keburukannya. Nah, berarti kembali lagi, muslim sing sejati, mukmin yang sejati itu diukur dengan apa? Amal. Nih amal. Ya. Nah, berarti kalau kita melihat redaksi ini, ya, ini menunjukkan kesempurnaan imannya seseorang, kesempurnaan Islamnya seorang. Salah satunya terukur dengan apa? Salah satunya adalah muasyarah dengan sesama. Hablum minan nas. Ya kan? Ini hablum minan nas ini bagaimana? Ya mohon maaf, jangan sampai kita ini ahli sholat, ahli puasa, umroh bolak-balik, haji beberapa kali, ya kan? Kemana-mana pakai jubah, tapi ketika wafat orang mengatakan kayak wong jahat, kayak wong elek. Naudzubillah. Ya kan? Aja sampai kayak ngono kuwi, ya. Kita ini ahli ilmu, ya. Kita semuanya kita jalankan, tapi ketika kita wafat orang mengatakan kayak wong elek, kayak wong jahat. Naudzubillah min dzalik. Oke. Ini. Saya itu pernah suatu kali itu takziah. Saya diajak teman. Oke. Di daerah Jepara itu. Itu ulama besar lulusan Mekah Madinah. Ulama di Mekah Madinah sampai doktor. Oke. Lah ternyata ketika beliau wafat, sing takziah itu orang sedikit. Satu itu, kedua, tetangga itu nggak ada yang hadir. Nah karena memang saya itu punya rumahnya di sebelah situ. Oke. Nah pada waktu saya mampir ke rumah teman saya, saya tanya sama teman saya, Kang, wingi aku takziah ning tanggane jenengan, Pak Kiai. Sing takziah kok ora ana wonge, terus kayak tangga kanan kiri kok masa bodoh cuek kabeh. Itu kan ulama besar lulusan Mekah Madinah. Apa jawaban teman saya? Ora nyongtok tonggo kabeh, kayak wong elek. Naudzubillah min dzalik. Ya kan? Ini. Makanya kalau di zaman Nabi ada jenazah lewat, orang mengatakan kayak wong apik, wajib masuk surga. Kemudian ada jenazah lagi, sahabat berkata kayak wong elek, Rasulullah wajib masuk neraka. Ini makanya dulu di daerah sini itu ada orang meninggal dunia, wongnya hurung sholat, wongnya hurung sholat, tapi orangnya itu ringan tangan. Kalau ada tetangga acara apa luar biasa ringan tangan. Ketika beliau meninggal dunia, tetangga itu pada ngomong, kayak jane wong apik tapi sayangnya ora sholat gitu dong. Mlebu surga apa neraka? Tonggo itu pada ngomong, kayak ku wong apik, sayangnya urung sholat. Mlebu surga apa neraka? Hah? Kayak wong apik loh ya kan, nilai plus kan, ditambahi sayangnya urung sholat. Ya insya Allah baiknya akhlaknya paling tidak mengurangi dosanya, mengurangi ya orang sholat ya jelas disiksa kan ya, tapi baiknya akhlaknya ya insya Allah mengurangi lah ya. Ini qala dawu sapa Abu Bakar As-Siddiqu radhiyallahu anhu, ittaqi wediyata sira Allah ing Allah, nggih, bi taatihi kelawan taat Allah. Takut kepada Allah dengan apa? Ya kita taat menjalankan perintah-perintah yang wajib, yang sunnah. Termasuk perintah apa? Tholabul ilmi kan? Termasuk perintah tholabul ilmi. Salat enggak sah kalau enggak disertai ilmunya salat. Nih. Wa ati lan ta'ata tasira Allah ing Allah bi taqwahu kelawan takwa ning Gusti Allah.
Ini kebalikan. Takwalah kepada Allah ya dengan taat. Lah taatlah kepada Allah ya dengan takwa. Kalau engkau taat, insya Allah engkau termasuk orang yang bertakwa. Kalau engkau bertakwa, insya Allah itu akan menjadi ketaatanmu. Nah, sama ini ya. Wal takhaf lan beci wedi apa yadaka tangan loro ira. Min dima'il muslimin saking pira-pira darahe wong Islam. Jangan sembarangan ketika berkenaan dengan haknya sama muslim, apalagi sampai meneteskan darah. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, nggih. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada kisah gini. Ada seorang sahabat itu diperintahkan oleh Rasulullah, nggih. Diperintahkan Rasulullah. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu sama tukang pengembala kambing. Nggih. Lah pengembala kambing ini mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Ya. Nah, salah satu sahabat Nabi, itu dia suudon dan memahami iki wong kafir mengembala kambing. Ben ora dibunuh, ditangkap orang Islam, etok-etok uluk salam. Nah, dia suudon seperti itu, ya kan? Ketika orang mengucapkan salam, tiba-tiba suudon seperti itu, terus dia melemparkan anak panah. Ya, anak panah dilempar terkena langsung meninggal dunia. Ketika pulang diceritakan kepada Rasul, ya Rasulullah, nah, ya Rasulullah, tadi kami itu melihat orang seperti ini, tapi kawan kami melempar dengan anak panah dan orangnya meninggal. Rasulullah marah. Rasulullah tidak bisa memberikan ampunan, diserahkan kepada Allah. Saya nggak bisa mengampuni. Saya tidak bisa memintakan ampun. Sampai orang tersebut kepikiran. Seminggu kemudian orang tersebut Seminggu kemudian orang tersebut ini meninggal dunia. Pada waktu meninggal dunia, itu ketika dimakamkan, itu jenazahnya itu mencolat mumbul terus. Dikubur mumbul maning. Jadi apa? Rahasia ilahi. Ya kan. Mumbul terus. Akhirnya diceritakan kepada ya Rasulullah. Ini kemarin wafat kita makamkan. Ini bumi tidak menerimanya ya Rasulullah. Ini jenazahnya mumbul terus. Apa jawab Nabi? Orang yang lebih jahat daripada dia sebelumnya lebih banyak, tapi masih diterima oleh bumi. Orang yang tidak taat terhadap perintah sebelum dia banyak, tapi masih diterima oleh bumi. Kenapa dia tidak diterima oleh bumi? Allah ingin memberikan pelajaran untuk semuanya. Jangan gampang-gampang menumpahkan darahnya sesama muslim ini. Akhirnya Rasulullah udah jenazahnya ini ya dilemparkan di jurang, terus dipendam menggunakan batu. Udah itu aja. Masukkan jurang, terus dilempari dengan batu, dipendam dengan batu. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini ya, makanya Allah itu sifatnya dzal jalali wal ikram. Allah itu sifatnya zat yang mulia dan memuliakan sesama muslim. Makanya kita sama muslim ini adalah ukhuwah, ini adalah keluarga. Wabat nukah, ya wabat nukah. Oh ini berarti ataf sama yadaka. Wabat nukah lan beci wedi apa weteng ira min amalihim saking pira-pira hartane muslimin. Nah, jangan sekali-kali mengambil haknya orang lain sekecil apapun. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Nih. Walisanuka lan beci wedi apa lisanuka lisan ira min a'radim saking pira-pira harga dirine muslimin. Ya. Jangan sampai memasukkan makanan sing subat wae aja pamane haram. Makane nek ana kancane duwe roti dokok ning lemari, kancane ora ana aja dijupuk. Wonge lagi ora ana. Kancane duwe permen ya kan. Tapi sing di roti karo permen ya aja diumpetake. Nah ana roti permen diumpetake ya tak dongake muga-muga
Dadi akeh maksude. Kancane dibagi kabeh. Aja diumpetake ya. Duwe roti joko lemari. Mangan ora ana wong. Ora ana wong, lemarine dibuka sithik. Buka lemari sampai alon-alon ben ora ana suarane. Ana sing kaya ngono kuwi. Julia Jaya. Jadi KB itu milik bersama ya. Ya dipangan bareng. Kok kancane ana rezeki apa ya dipangan aja empetke kulino. Nah ning pondok kaya ngono ya besok ya kulino. Besok nak duwe bojo ya kan tuku bakso siji dipangan ning jero kamar. Ya kan mertuane krungu suarane cendok klondang. Karo ngerti bungkuse ya kan. Allah. Ana ora ngono kuwi? Tuku bakso siji dipangan ning jero kamar. Mertuane ora dita. Ya ana nyong diceritani mertuane. Ya Allah Gusti, kaya ngono kuwi, ya. Tuku sate ya kan. Tuku sate sebungkus dilebokke ning jero kamar. Ya. Mertuane kowe iku ya besok tuku dhewe tayeng. Tapi mertua iku pengen ngrasake jajanane mantu iku kaya apa. Lho kadang-kadang ngono kuwi ya kan. Ya duwite sak akeh. Tuku sak gerobake si tayeng. Lho cuman kan dadi nak oleh awe saka mantu iku rasane nikmati luar biasa. Tuku bakso ya aja diumpetke ning kamar ya. Dadi kok nak pelit iku mempersempit rezekine dhewe ya. Tapi nak kita ini jadi orang sing nyah-nyoh ya kan ya. Iki nanti akan menjadikan rezeki kita ini akan dilomberke dening Gusti Allah ini ya kan. Dah. Wa hasib lan ngisabata sira nafsaka ing awak dira fi kulli khatratin ing dalam tiap-tiap kerentek. Dadi ngisab niku bukan hanya menghisap perilaku, bukan hanya menghisap apa ucapan. Sebab kabeh bakal dihisab dening Gusti Allah, maka sebelum dihisab sampai kerenteke ati iki dihisab. Kerenteke niat iku dihisab. Meneng iki dihisab. Sebab apa? Besok suatu saat kabeh bakal dihisab oleh Allah. Jadi orang kalau menyadari semuanya akan dihisab oleh Allah, ini dia akan hati-hati. Ngajine niate apa? Maca Quran niate apa? Wong kerja niate apa? Iki semuanya akan dihisab oleh Allah. Nah, ya ini. Ini adalah tasawufnya Imam Al-Muhasibi yang sesuai apa? Yang sesuai dengan apa? Dengan Quran, hadis atau syariat. Tadi enggak neko-neko ya kan? Tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.